Kalau mau niat kerja di Malaysia, carilah kerja yang halal. Jangan bikin malu negara kita, yaitu Indonesia. Nih, untuk sahabatku, baca sendiri. Media Malaysia, media Indonesia sudah memberitakan. Jadi di video ini saya akan membahasnya dan saya akan memberi pesanan penting untuk para sahabat-sahabatku ketika ingin merantau di Malaysia, baik itu laki-laki maupun wanita. Jujur melihat video seperti ini, saya pun merasa ya Allah, bikin malu negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini saya akan memberi pesanan penting untuk sahabat-sahabatku jika ingin merantau ke negara Malaysia. 32 wanita Indonesia tertangkap jabatan imigrasi Malaysia karena melakukan tindakan yang harusnya ya tidak dilakukan oleh seorang wanita tersebut ya. Ini selain bikin malu negara, kenapa Anda jauh-jauh datang ke Malaysia tapi melakukan pekerjaan tersebut? Carilah pekerjaan yang halal. Biarpun badan kotor, biarpun uang sedikit, tapi asalkan berkah untuk keluarga. Dan hal ini seringkali terjadi ya. Kalau saya sudah tak tahan, saya luapkan supaya untuk bisa memberi pelajaran ke depannya untuk sahabat-sahabatku. Kiranya kalau mau merantau, janganlah bikin malu negara kita. Kalau kalian jauh-jauh ke negara orang, terus kemudian melakukan pekerjaan seperti itu, Masya Allah, internasional loh. Internasional, masuk berita internasional. Wah, kok gini ya orang Indonesia gitu. Walaupun itu hanya segelintir saja, tapi setidaknya itu bikin malu negara kita. Kalau di Malaysia ini banyak loh pekerjaan. Yang penting kalau masuk ke Malaysia itu melalui PT ya, PT yang resmi. Biarpun gaji sedikit, asalkan berkah. Biarpun kerja kotor, biarpun kerja di kebun, biarpun kerja di sebuah restoran, biarpun kerja di sebuah kilang, biarpun penat, asal membawa berkah dan manfaat untuk keluarga kita. Tapi kalau melakukan pekerjaan tersebut dengan secara tidak benar, walaupun gaji banyak, ya kan, walaupun gaji banyak, terus kemudian bikin malu negara kita, ya lebih baik nggak usah kerja ke luar negeri atau keluar negara. Sering terjadi loh di Malaysia seperti ini. Jadi untuk para mbak-mbaknya yang daripada Indonesia, tolong kalau bekerja di Malaysia, bekerjalah secara benar dan secara sah. Jangan melanggar aturan kedua-dua negara. Sebab setiap negara ini punya aturan masing-masing. Nanti pasti ada yang komen juga, dasar kalau beritakan yang hal-hal buruk orang Indonesia ketika di Malaysia. Ini bukan hal buruk, tapi ini demi untuk negara tercinta saya, supaya teman-teman selanjutnya kalau bekerja di negara orang itu tidak bekerja sedemikian rupa. Banyak loh pekerjaan di Malaysia ini, pekerjaannya banyak. Mau kerja kilang, mau kerja kebun, mau kerja sebagai seorang tukang cleaning service, itu banyak loh. Asalkan mau, asalkan ada niatan. Dan yang paling terpenting untuk sahabat-sahabatku, baik laki-laki maupun wanita, tolonglah bekerjalah secara sah dan resmi, jangan bikin malu negara kita, ya kan. Saya sering loh melihat kadang-kadang ada seorang ya TKI yang masuk secara tidak sah, terus kemudian tertangkap. Jujur saya melihat itu sedih sahabatku semua. Tapi kadang-kadang ada loh setengah orang, kalau diberi pesanan, kalau diberi nasihat, mereka itu cuek saja. Bahkan ada yang berkomentar, ya kan, alah kalaupun tertangkap ya nasib. Jangan berpikiran seperti itu. Kalau sudah tahu masuk ke jurang itu bakal mati, ya kan, atau bakal akan kena musibah, masa kamu terjang? Ya salah.
Biarpun gaji sedikit, asal di negara orang punya permit itu aman, enak. Biarpun tinggal di kebun, biarpun tinggal di hutan, tapi kita punya dokumen lengkap, itu aman, nyaman. Mau kemana-mana kita juga tidak kepikiran, mau tidur bila-bila kita juga nyenyak, mau jalan-jalan di saat cuti kita juga enak. Biarpun kata orang gaji sedikit, tapi walaupun gaji sedikit tapi kita tentram loh. Dan saya ini juga sudah cukup lama bekerja di Malaysia. Di sini kalau kita punya permit itu ya oke-oke saja. Tapi kalau buat yang mungkin maaf ya, kalau kosongan itu memang berat. Kalau kosongan itu kalau kita tidur pun kurang nyenyak. Kita selalu terpikir, wah ini nanti kalau ada operasi atau ada apa, itu pasti akan terpikir. Nah, anehnya kadang-kadang di media sosial TikTok, saya juga punya media sosial TikTok dan juga punya pengikut puluhan ribu. Saya sering melihat tingkah laku para teman-teman yang maaf ya, sekalian maaf, aneh-aneh. Walaupun dia kosongan di negara orang, kadang-kadang membuat statement, "Oh, saya puluhan tahun. Faktanya saya di negara orang ini enak-enak aja, aman-aman aja. Kamu saja yang banyak bacot. Kamu saja yang tidak mendukung istilahnya kalau ada orang merantau. Kamu malah istilahnya itu seolah-olah saya ini menakut-nakuti orang yang mau merantau. Biarkan sajalah gitu." Itu statement yang jelas-jelas tidak benar. Jadi untuk sahabat-sahabatku, kiranya ada orang yang berkata, biarpun kosongan di negara orang asal aman, itu bohong. Bahkan itu sangat-sangatlah bodoh orang tersebut. Karena apa? Kalau di negara orang ini, kalau kosongan memanglah tidak akan nyaman sahabatku semua. Dan jangan mempermalukan negara kita tercinta. Biarpun makan nasi dan garam, asalkan di negara sendiri, daripada kalian pergi ke negara orang tanpa dokumen, kosongan, sehingga kalau tertangkap pun kalian pasti akan diadili dulu dan akan dihukum sesuai undang-undang di negara tersebut. Jadi bukan langsung itu ya, bukan langsung kalian terus dibebaskan, kalau tertangkap langsung pulang, enggak. Ya kalian pasti akan ditahan terlebih dahulu. Kalau sudah ditahan, pastinya akan berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun mengikuti ya kasus yang kalian hadapi ketika ada di negara orang, atau kasus yang kalian lakukan ketika ada di negara orang. Jadi pesan saya buat mas-mas, mbak-mbak, kalau ingin bekerja ke negara orang, tolonglah jangan buat malu negara kita. Jangan sampai seperti ini ya. Lihat mbak-mbaknya. Dan ini pun sudah berjalan dalam waktu 1 tahun loh. Baru saja tadi saya melihat itu ya, beritanya di media TV, baik TV lokal Malaysia maupun TV Indonesia. Setiap orang order dikenakan biaya 1.400.000-an atau setara dengan 400 ringgit, dan sampai yang 1.200 atau sekitar 3.800.000-an. Macam-macam ya, macam-macam barang paketan. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga sahabatku juga bisa mendapat manfaat daripada video saya. Dan tentunya kalau merantau ke negara manapun harus tetap dokumen resmi dan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang agak berat ya membuat berita seperti ini. Kadang-kadang pun masih tidak diterima, walaupun niat saya ini baik untuk memberi nasihat kepada teman-teman yang mungkin belum bekerja ke luar negara.